wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa liyuriyahu min ayatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Segenap pengurus himpunan keluarga Muhammadan yang sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak dan Ibu-ibu jemaah HKM yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah kembali sore ini kita dikumpulkan oleh Allah di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan taklim kita. Dan khusus untuk pertemuan kali ini kita bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Ini bukan ceritanya nanti intinya. Salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan fa sallallahu lahu asyra salawat. Siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Jadi ibu-ibu tidak usah sungkan-sungkan dan tidak usah pelit-pelit untuk baca salawat untuk Rasulullah. Salawat dari kita itu hanya doa, dan yang membalas doa kita itu justru Allah langsung, bukan Rasul. Dan balasan dari Allah juga tidak satu, langsung 10. Dan itu merupakan rahmat. Artinya apa? Ketika kita mendoakan Rasul sekali, maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita 10 kali. Amin. Mau Bapak Ibu dikasih rahmat? Amin. Mari kita baca salawat untuk Rasulullah sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak makan donat, ibu-ibu makan roti. Karena salawatnya masih kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku doakan mudah-mudahan yang baca salawat benar-benar diberi rahmat oleh Allah. Amin. Amin. Mengaminkan malah yuk. Yang baca salawat diberi berkah oleh Allah. Amin. Amin Allah. Yang baca salawat diberi hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Yang baca salawat diberi maghfirah oleh Allah. Panjang umurnya, soleh-soleha anaknya, banyak rezekinya, banyak uangnya, banyak utangnya. Masih konsentrasi berarti. Hah? Utang kebaikan. Yang terlanjur mengaminkan asailah. Baik, ibu-ibu, kita tidak bicara tentang bagaimana proses terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Ba'a Nabi dibelah dadunya, kemudian ditutup lagi, kemudian diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa nanti ada beberapa hal yang beliau lakukan, lalu kemudian dan sempurna nampak gagal Ustaz Beko kan?
Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha naik lagi ke dalam, masuk ke dalam, ketemu dengan Allah, bersimpuh di depan Mustawa. Dari Mustawa turun lagi sampai lagi ke Masjidil Haram. Bukan itu bahasan kita sekarang. Yang menarik yang jadi pertanyaannya ibu-ibu, tadi banyak ayat yang dibaca oleh ibu kita tadi, surat Al-Isra ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian didendangkan pula nyanyi-nyanyi tentang Isra dan Mi'raj dan segala macamnya. Pada intinya Isra Mi'raj itu untuk apa? Pertama dulu, ada yang menarik. Ka'bah, Masjidil Haram. Masjidil Haram ini, ibu-ibu, kalau ditarik garis lurus ke atas, tarik garis lurus ke atas, lurus, tidak pencong-pencong, di atasnya langsung tembus sama dunia, langit dunia. Terus lagi ke atas sampai pada langit ke-7, sampai di Lauh Mahfuz, Baitul Ma'mur, terus lagi ke atas, ketemu dengan Sidratul Muntaha, naik lagi Mustawa. Di Mustawa itu nanti ada Arsy. Jadi Arsy itu kalau diturunkan lurus tiba di Masjidil Haram. Yang menariknya, kok Nabi, kok Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung saja angkat Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik? Kenapa mesti belok dulu, jalan dulu ke Sidratul Muntaha, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa? Bahkan tidak dari Masjidil Haram saja langsung naik, bahkan harus lewat Masjidil Aqsa. Kalaulah lewat Masjidil Aqsa yang jaraknya 1239 kilo, nanti untuk naik lagi agak miring dia. Ya miring, maka seperti kayak segitiga dia. Segitiga dia. Nah, ini Masjidil Haram, di sini Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ini ke sini dia. Nanti lurus ke bawah, baru ke Masjidil Haram lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Duluan jawabannya. Pertama, untuk membungkam dan membongkar kebodohan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab itu? Paman Nabi. Paman Nabi yang mempermalukan Nabi ketika sepulang Isra Mi'raj. Kan pamannya itu yang mengejar lagi Muhammad. Sudah di kumpulan masyarakat oleh Nabi Muhammad. Lalu kemudian disuruh Nabi Muhammad berpidato di atas Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang dibangun istana raja. Ibu-ibu Ambo yang pergi ke Makkah, nanti di dekat WC 3, depan Air Zam-Zam itu ada 6 buah WC. WC 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di WC 3 ada jalan, sebelah jalan itu ada istana raja. Istana Raja Salman. Di situ itu namanya Jabal Qubais. Di bawah Jabal Qubais itu, di bawahnya sekali itu terowongan. Sekarang jadi apa, Bu? Hah? Jadi ya, di dalam di bawahnya itu terowongan sampai bus apa namanya tuh? Hah? Jadi terminal. Di bawahnya tuh terminal bus. Di bawah Jabal Qubais itu. Di sampingnya ke bawah sedikit lagi, itu ada rumah kelahiran Nabi. Nanti kita ceritakan lagi. Nah, tapi saya butuh untuk menggambarkannya, butuh ini ada 3 lagi. Syukur-syukur kalau dikasih nanti bisa deh. Pulang dari Isra Mi'raj disuruh Nabi berpidato di atas Jabal Qubais itu. Selesai Nabi berpidato, apa kata Abu Lahab? Di kumpulan masyarakat di Abu Jahal. Abu Jahal itu kawan Abu Lahab, pemuda. Kalau di sampai awak namanya ketua pemudanya. Ketua pemudanya Abu Jahal. Abu Jahal itu mengumpulkan masyarakat, dikumpulkan di bawah Jabal Qubais. Nah, selesai Nabi berpidato, apa kata Abu Lahab? Saudara-saudara, kalian dengar sendiri kan apa cerita Nabi Muhammad? Iya. Apakah kalian percaya kalau Muhammad sudah bercerita? Katanya dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha.
dari Sidratul Muntaha turun lagi ke sini Masjidil Haram hanya dalam waktu 4 jam saja, lebih kurang 4 jam. Karena satu malam itu, dan itu sepermalam. Hanya dalam waktu lebih kurang 4 jam saja. Apakah kalian percaya kata Abu Lahab kepada masyarakat? Apa kata masyarakat? Tidak. Ibu-ibu, aku ingin tanya dulu. Mau nyuruh saya minum ini? Makasih Bu. Nah, ibu-ibu, kira-kira masuk akal nggak Bu? Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jaraknya 1239 kilo. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha jaraknya wallahu a'lam jutaan kilo. Dan itu ditempuh oleh Nabi hanya dalam waktu 4 jam saja. Kira-kira masuk akal nggak ibu-ibu? Hah? Masuk akal nggak? Kalau masuk iman, bisa diterima dengan iman? Bisa, karena kuasa Allah. Bisa diterima dengan akal? Tidak. Ibu-ibu, saya ingin sampaikan ini. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jaraknya tadi? 1239 kilo. Kalau naik onta waktu itu 1 bulan. Kalau naik bus 2 hari 1 malam. Kalau naik pesawat 1 jam seperempat, 75 menit. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik apa ibu? Naik apa? Burak. Dan Nabi Muhammad peristiwa Isra Mi'raj naik apa? Burak. Naik onta. Naik onta bingo ketipu. Naik burak. Burak itu kendaraan Nabi kan? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Barqun itu apa Ustaz? Barqun itu kilat. Kilat atau cahaya. Kalau kilat itu, barqun itu dijadikan kendaraan, maka namanya berubah menjadi burak. Burak. Makanya kendaraan Nabi itu disebut dengan burak. Tidak ada tadi dibaca di dalam nyanyinya. Nah, cahaya. Nabi bagaimana? Nabi bermohon kepada Allah kemudian. Apa doa Nabi? Allahumma ja'al fi basari nura, wa fi fami nura, wa fi sam'i nura, wa fi amami nura, wa fi khalfi nura, wa fi fawqi nura, wa fi tahti nura, wa fi yamani nura, wa fi yasri nura. Allahumma ja'al kulla jasadin nura. Ya Allah, jadikan penglihatanku cahaya, mulutku cahaya, telingaku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya. Ya Allah, jadikan seluruh anggota tubuhku cahaya. Bermohon Nabi Muhammad SAW ketika akan berangkat Isra Mi'raj, jadi cahaya Rasulullah, menumpang cahaya yang jadi kendaraan burak. Maka sekarang pertanyaannya, kecepatan cahaya berapa? Ayo, yang pernah belajar ilmu fisika? Ada yang jadi guru IPA? Ada? Yang jadi guru IPA? Nah, berapa kecepatan cahaya? Tahu? Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Jadi 1 detik bisa mencapai jarak 300.000 kilo. Tepatnya 299.792 meter ribu 792.458 meter. Untuk lebih mudah mengingatnya 300.000 kilo. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1.200. Sementara kecepatan kilat 300.000. Maka berapa waktu yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Nah, berapa ibu-ibu? Berapa? Hah? Nggak sampai 4 detik, hanya 0,003. Nggak sampai sebenarnya.
1 detik itu 300.000. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1000. Berarti 1000 per 300 hanya 0,003. Luar biasa Ibu. Nah, ba'ako Abu Lahab mengejek Nabi Muhammad gilo, ba'ako Abu Lahab mengejek Nabi Muhammad bodoh, karena Abu Lahab tak pernah belajar fisika. Itu salah. Coba kalau Abu Lahab belajar fisika, yang pelajari lo kecepatan cahaya, pasti Abu Lahab akan beriman duluan. Tapi itu lo masalahnya. Sudahlah Abu Lahab lo cadir tanggung bodoh balabir tak kurang dikecehan mengerengkang. Nah itulah Abu Lahab. Kok ada orang yang bantu itu Abu Lahab? Yo, cadir tanggung bodoh balabir tak kurang dikecehan mengerengkang. Abu Lahab itu. Bahkan berani mengecek Nabi Muhammad gilo. Dek karena menghina Nabi Muhammad itu apa yang terjadi kemudian? Di dunia hidupnya terhina, di akhirat hidupnya juga celaka. Bahkan terhina, kalau di akhirat adalah masuk neraka. Di dunianya bahkan terhina. Rumah Abu Lahab jadi apa Bu? Jadi WC ya tuh, jadi WC di rumah Abu Lahab. Rumah Abu Lahab itu jadi WC. Ibu-ibu ambo kalau pergi ke Masjidil Haram, pergi haji atau umroh, nah nanti akan pasti biasanya buang air di rumah Abu Lahab. Rumah Abu Lahab itu di sini. Ini tadi Jabal Qubais. Jabal Qubais, bukit tempat Nabi berpidato yang tinggi. Di bawahnya ada rumah kelahiran Nabi. Rumah kelahiran Nabi. Terus ke bawah sini, jalan ke sini 150 meter. Di sini ada rumah Abu Lahab. Rumah Abu Lahab berhadapan dengan rumah tukang ludah Nabi. Ibu-ibu pernah dengar cerita tukang ludah Nabi? Pernah kan? Nah, tukang ludah Nabi berdoa-doaan jo rumah Abu Lahab. Terus ke bawah lagi 200-an meter Ka'bah. Jadi Nabi dari rumah beliau, rumah Nabi, rumah tampil Nabi dilahirkan yang bersebelahan dengan Zam-Zam Sabil, tampil mandi air Zam-Zam, mandi air Zam-Zam, itu boleh. Turun pergi ke Ka'bah itu lewat Mukofa, disikulah Nabi dekat ludahnya tuh. Nah, orang biasanya, Bapak Ibu, biasanya membawa jemaah umrah seperti itu. Tawaf keliling-keliling Ka'bah, habis itu sa'i. Sa'i dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, berujung di Marwah. Selesai Marwah, selesai sa'i, tahallul. Selesai tahallul, selesai prosesi umrah. Dan biasanya ibu-ibu jamaah umrah itu kalau selesai prosesi tahallul pasti sasak KWC. Pasti sasak KWC itu. Nah, kamar WC-nya keluar dari pintu Marwah naik ke atas sedikit. Di situ ada WC. Ibu-ibu ambo yang pernah haji atau umrah keluar dari pintu Marwah naik ke atas sedikit. Di situ ada WC. Itu WC bekas rumah Abu Lahab. Dan ambo beberapa kali ke situ, alhamdulillah selalu disempatkan buang aja di situ. Memang sangat di mana. Jadi ibu-ibu kalau seandainya sempat ke situ, apailah boleh ke situ. Ke rumah Abu Lahab itu. Untuk apa? Untuk menghinakan Abu Lahab karena sudah berani menghina Nabi Muhammad SAW. Itu satu. Nah, artinya apa? Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau kita terima dengan iman, bagus. Kalau kita terima dengan iman, mantap. Kalau kita terima dengan iman, benar. Tapi ketika kita mau menerima dengan akal logika sekalipun, tetap dia logis dan masuk akal. Nah, satu. Yang kedua, ibu-ibu, bahwa Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tiba di Masjidil Aqsa disuruh menjadi imam. Menarik ibu-ibu, ini jarang diungkap oleh Ustaz kita. Nabi sengaja diperjalankan dari Masjidil Aqsa ini untuk apa? Kata Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Al-Rahibul Maktum.
itu untuk memberikan simbol kepada orang Yahudi. Waktu itu Yahudi berada di sini. Yahudi Bani Israel ada di sini. Dia menguasai dunia lewat sini. Markasnya di Palestina. Yahudi Bani Israel. Allah ingin memberikan simbol kepada orang-orang Yahudi bahwa sebentar lagi setelah prosesi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan dunia yang waktu itu dipegang oleh orang-orang Yahudi Bani Israel akan diambil alih oleh Muhammad yang berasal dari tanah Arab. Hebat analisanya. Dan saya setuju itu. Ini jarang diungkap. Bahwa Allah, pertanyaannya kenapa Allah ingin menarik kepemimpinan Yahudi itu dari orang-orang Yahudi itu dan memberikannya kepada umat Islam. Dan analisa Syekh Syakir Rahman itu benar. 18 tahun setelah terjadinya Isra dan Mi'raj, rute perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, termasuk seputaran wilayah Masjidil Aqsa Palestina itu sudah berada di wilayah kekuasaan umat Islam. Yang waktu itu dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang menarik. Nah, kenapa Allah ingin mengambil kepemimpinan Yahudi itu, menarik kekuasaan Yahudi itu? Ibu-ibu, orang-orang Yahudi itu, Bani Israel itu sudah menguasai dunia tidak lama, cuma 2 periode. 2 periode. Tapi 2 periodenya bukan 10 tahun, 900 tahun. 900 tahun. Periode pertama 600 tahun, periode kedua 300 tahun. Setelah Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun bersama Nabi Musa dan Nabi Harun, dengar ceritanya itu kan? Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Muhammad diselamatkan, Nabi Musa diselamatkan bersama Bani Israel. Nabi Musa kemudian membawa Bani Israel ke wilayah ini, Palestina, wilayah Palestina. Di situ mereka berkembang dan menjadi penguasa dunia di sini. Tapi apa yang mereka lakukan? Rata-rata para nabi diutus dari Bani Israel dan untuk Bani Israel. Allah sayang kepada Bani Israel, banyak nabi yang dikirim untuk menyelamatkan Bani Israel. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membangkang dan mengangkangi aturan-aturan Allah. Mereka membangkang terhadap aturan-aturan Allah. Mereka menguasai dunia, tapi mereka berkuasa sesuai dengan selera mereka saja. Malari-lari parangainya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan hanya menindas rakyatnya, bahkan nabi-nabi yang dikirim kepada mereka rata-rata mereka usir dan bahkan nyaris rata-rata mereka bunuh. Bahkan sampai ada yang mereka bunuh. Puncaknya mereka membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria itu wafat di tangan Bani Israel. Ibu-ibu kamu pernah mendengar cerita pohon menangis? Ada. Nabi Israel itu diburu oleh Bani Israel. Nabi Zakaria itu diburu oleh Bani Israel, lalu kemudian dengan izin Allah beliau bersembunyi di dalam pohon, di dalam batang pohon. Tapi dibuka ditunjukkan dari setan dan disampaikan kepada Bani Israel bahwa Zakaria bersembunyi di pohon itu. Ditebang pohonnya sampai tumbang sehingga dari pohon itu mengalirlah darah. Makanya jadi pohon menangis. Terkenal itu ceritanya. Nanti cari ceritanya. Sampai nabi mereka bunuh. Bayangkan, nabi mereka bunuh. Luar biasa kurang macam. 2 periode mereka berkuasa. Maka hati-hati dengan istilah 2 periode. Yang mau berkuasa 2 periode, hati-hati dengan istilah itu. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ayat yang keempat yang dibaca oleh ibu kita tadi. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Sudah kami tetapkan bagi Bani Israel itu, mereka akan buat kerusakan di permukaan bumi ini marratain, 2 periode. Jadi kalaulah memimpin 2 periode biasanya itulah yang terjadi. Maka hati-hati dengan 2 periode. Mungkin karena Daniel 2 periode, dan sama nasibnya di Bani Israel,
minta mereka 1 periode lagi. Mungkin seperti itu mah. Tapi Allah alam lah tentang itu. Tapi ibu-ibu, biasanya kalau sudah 2 periode, maka di periode kedua pasti sangat berlari-lari. Ibu-ibu, aku menangis sampai malie, mohon maaf, malie ada ibu-ibu yang pingsan antrian minyak goreng. Negara kita ini kaya. Negara kita ini kaya. Di bawah kita ada minyak, di atas kita ada minyak. Negara kita ini penghasil minyak bumi, tapi betapa banyak itu apa-apa sopir-sopir truk antrian di pom bensin untuk mendapatkan solar berjam-jam. Yang mereka kejar itu bukan harta dunia, yang mereka kejar itu bukan kekayaan. Mereka hanya cari makan. Mereka hanya cari makan kan, sampai berjam-jam antrian kan, kasihan kita. Kasihan kita. Di atas kita juga minyak. Di atas kita juga minyak. Negara kita ini, Bapak Ibu, negara kita ini, Ibu Ibu, terkenal salah satu negara perkebunan sawit terbesar dunia. Salah satu negara yang punya perkebunan sawit terbesar di dunia. Tapi kenapa masih ada ibu-ibu yang sampai pingsan antrian minyak goreng? Mana minyak gorengnya? Mana sawit yang terbesar itu? Kemana pergi minyak goreng? Ini jadi masalah. Berarti ada kesalahan di sini. Ada kesalahan di sini. Nah, kita tidak menyalahkan mereka. Cuma barangkali mungkin ada ya, mesti kita perhatikan dan kita perbaiki. Tasarruful imam ala ra'iyah menuntut bil maslahat. Imam itu diangkat untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat, bukan partai dan golongan. Mohon maaf ibu-ibu. Ibu-ibu menjerit karena kelangkaan minyak goreng. Tapi kemudian sekonyong-konyong ada saja kelompok yang seolah-olah baik ingin membagi-bagi minyak goreng 10.000 ton. Dari mana datang 10.000 ton itu? Dari mana datang 10.000 ton? Nah, coba ya. Nah, itu saja. Oke. Maka yang kedua ini hati-hati. Ketika kita memimpin seperti apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel, mudah bagi Allah untuk mengambilnya lagi. Maka jangan sombong. Manfaatkan kepemimpinan itu dengan baik. Ini pesan penting dari pesan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ini. Pesan penting dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin jadi pemimpin yang aman, yang selamat, maka pimpinlah negara ini, masyarakat ini, umat ini dengan benar. Pimpinlah dengan benar. Ketika kepemimpinan itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi juga Allah. Dari bumi Allah curahkan keberkahan, dari langit pun Allah akan turunkan keberkahan itu. Tapi sebaliknya, ketika kita memimpin tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah, maka apa yang terjadi pada Bani Israel bisa saja terjadi pada pemimpin-pemimpin sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir ibu-ibu, kita sampai 3 saja ya. Sampai jam berapa kita? Sebentar lagi aja ya. Ya kasihan saya aja belum makan kue kan, ibu-ibu udah makan aja duluan kan. Sampai hati ibu-ibu. Oke, yang ketiga, nah itulah yang disebutkan oleh ibu kita tadi. Apa katanya? Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ke ruang angkasa. Sholat yang fardu bagi umat Islam. Nah itu. Saking pentingnya sholat itu, Nabi terima langsung dari Allah. Makanya dulu ibu-ibu masih ingat bu? Sebelum pandemi kita pernah bahas tentang sholat 2 kali pertemuan saja. Masih ingat? Sebelum pandemi kita pernah dulu bahas sholat. Ibu-ibu, saking pentingnya sholat itu, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan perintah itu lewat malaikat Jibril. Allah tidak berikan perintah itu lewat malaikat Jibril, tapi Allah sampaikan langsung perintah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dari Nabi Muhammad bersimpuh di hadapan arasy di mustawa. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kata Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambut lagi oleh Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kalimat itulah nanti yang kemudian kita ungkapkan di dalam salat kita. Di saat itu Bapak Ibu, Ibu-ibu, Rasul menerima perintah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu-satunya ibadah yang Rasul terima langsung, dan itulah ibadah yang akan menjadi solusi kehidupan. Kadang-kadang inilah yang diabaikan. Ini yang diabaikan. Makanya ibu-ibu, saya nyinyir kalau terkait dengan sholat ini, saya pasti akan nyinyir. Kadang-kadang ya sholat hanya dianggap sebagai melepas kewajiban. Mendirikan melaksanakan sholat hanya sekedar saja. Kadang-kadang seperti itu. Sehingganya apa? Sehingganya firman Allah surah Al-Ankabut 29 ayat yang ke-45 itu tak pernah terwujud. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu tidak pernah terwujud. Kenapa itu tidak pernah terwujud? Karena umat Islam itu hanya melaksanakan sholat saja, tidak benar-benar sholat, tidak benar-benar sholat. Sekiranya ibu-ibu umat Islam itu benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, maka firman Allah surah Al-Ankabut itu pasti terwujud. Sekiranya umat Islam benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, maka lidahnya pasti lidah mulia. Dengan lidah ini dia agungkan Allah, dia bertasbih, dia bertakbir, dia bertahmid dengan lidah ini. Tapi ibu-ibu pernah tidak melihat ada orang yang rajin sholat tapi baca riyoyo? Banyak. Berarti ada masalah dalam sholat. Ada masalah dalam sholatnya. Lidahnya yang mulia itu, kalau memang benar-benar sholat lidahnya, kalau memang benar-benar lidahnya itu lidah sholat, maka dari lidahnya itu tidak akan pernah keluar kata-kata kotor, tidak akan pernah keluar gunjing, tidak akan pernah keluar fitnah, adu domba dan segala macamnya. Kalau lidahnya mulia, orang yang benar-benar sholat, tidak akan pernah bertengkar dengan tetangganya. Masih ada orang yang bercakap dengan tetangga? Orang yang betul-betul sholat tidak akan pernah bercakap dengan tetangga. Bapak itu Ustaz. Karena orang yang sholat itu pasti ketika sholatnya membaca ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya Bu? Siapa? Kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Coba bayangkan ibu-ibu. Pagi-pagi tetangga awak pacakai, awak pacarian, awak sumpah serapahi, beko malam, awak sedang lalu-lalu lama di rumah awak, di kamar awak, beliau yang awak pacarian itu, beliau yang awak pacakai itu bangun di tengah malam, dia sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia baca? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kami itu siapa? Beliau yang sholat di rumahnya, termasuk awak yang sudah membacakannya dari pagi. Masih berani kita? Masih berani awak membacakan tetangga awak? Kiranya awak padu dalam doa tetangga awak. Begitupun sebaliknya, walaupun misalnya awak lah dipacakai, dipacari-carian di tetangga awak misalnya Bu, beku awak sholat, awak tukar ihdinas siratal mustaqim atau tidak? Ya. Waktu kan enggak? Tetap ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang ihdinas siratal mustaqim itu? Siapa yang kami itu? Awak kama sujud tetangga awak. Dan awak tak ada pernah pengecualian kan? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kecuali pacaran sudah mempacari Allah. Ya Allah. Pernah tukar Bu? Artinya apa? Dia ada di dalam doa kita. Kita ada di dalam doanya. Maka masih wajarkah kita bertengkar dengan tetangga kita? Tidak. Orang yang betul-betul sholat dan betul dalam sholatnya, dia pasti hidupnya benar. Orang yang benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, telunjuknya pasti telunjuk mulia. Telunjuknya pasti telunjuk mulia. Karena dengan telunjuk ini dia agungkan Allah.
At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu dengan telunjuk ini. Kita angkat telunjuk, kita muliakan, kita agungkan Allah. Maka telunjuk orang yang sholat, telunjuknya pasti telunjuk mulia. Maka orang yang benar-benar sholat, telunjuknya tidak akan pernah dipakai untuk tanda tangan palsu. Tidak akan pernah. Kalau telunjuknya telunjuk mulia. Tapi kalau masih adanya dipakai untuk tanda tangan palsu, berarti telunjuknya bermasalah, sholatnya yang bermasalah. Maka sholat adalah solusi. Telunjuk yang mulia tidak akan pernah dipakai untuk mengambil daun kunyit tetangga tanpa izin. Pernah? Pernah Bu? Pernah mengambil daun kunyit tetangga tanpa izin? Tidak di Sikoro Ustaz. Tidak di Sikoro, cuma di rumah awak saja. Sebelah. Contoh. Coba contoh kali. Pagi-pagi awak pergi ke pasar. Tiba di pasar tu nampak lauran menjual lauk. Kapal lauk segar-segar ikan tu. Tabayang awak ikut dibuat gulai kapal lauk lama. Awak balik lauk tadi awak bawa pulang diberasihan dimasak masuk kuali awak. Dah diaduk-aduk kironyo awak kicuk kurang lama, bapa kurang lama, daun kunci kurang. Baca lihatlah kamu ke rumah dah do tumbuh daun kunyit do. Di samping rumah dah lo tanam. Baliri ke pekarangan tetangga. Nampak daun kunyit sedang segar-segar, hijau-hijau. Cuman tetangga sedang tak di rumah. Maka. Oh gitu ya. Kalau ada pesan. Dan ada pesan kok dari tetangga awak keluar. Tetangga awak dah ada papasan do. Awak perlu daun kunyit, gulai sedang jarang. Awak perlu daun kunyit. Daun kunyit di halaman tetangga. Tetangga sedang di rumah, tidak ada urusannya. Babu, ambil dulu. Oh gitu. Ambil saya dulu berikut dikejar. Tak tahu minta ke letangnya pernah tak? Oh minta daun kunyit 2 lagi. Minta. Awak yang minta awak lagi jangan ambil lahnya. Pernah? Nah, tuan. Sudah itu gayanya terima kasih lah tuh, terima kasih yo. Awak terima kasih apa namanya yo? Salah. Atau pakai saya ibu tadi, yang dia saya dulu Ustaz. Beko kalau nyolah pulang ke radio baru awak kecian. Ayolah, awak ambil daun kunyitnya agak 2 lain sudah itu berhasil masuk ke gulai awak. Lah masak gulai awak, lapa paring makan awak lain udah keluarga. Kironya bu. Sedang lama-lama mencuci kapal laut tadi tak cakit di tulang meninggal. Bahas status gulai yang awak masak di daun kunyit alun minta izin. Ikut dimakan di anak keluarga awak, jadi darah daging di dalam tubuh anak-anak awak. Kebayang. Orang yang sholat dia pasti mikir sampai ke sini. Dia tak akan berani melakukan itu. Walaupun hanya sekedar 2 lembar daun kunyit. Banyak kan hal-hal kita yang betul itu yang kebutuhan harian itu. Tapi sebenarnya pesan aku yang kita tadi, kecaan ke tetangga awak, kok awak yang punya, kok awak yang rajin. Apa pesannya bu? Kok para ibu daun kunyit ambil selain kuat itu. Cara bertetangga kan seperti itu lah. Seperti itu. Nah, tapi jangan pakai deal-dealan lo. Bu, kok perlu daun kunyit ambil ikut tapi ambil kamu mulai itu agak semangkuk deh. Pokoknya yang kebutuhan harian tuh daun kunyit 2 lay, daun ruku-ruku 2 tangkai, sarai sebatang, daun jeruk 3 lembar, apalagi daun salam 2 lembar, daun pandan 2 lay. Yang kebutuhan harian tuh. Kalau awak yang punya kecaan ke tetangga awak, kapan saja dia punya ambil halal. Dan kalau seandainya awak tidak manana, walaupunlah ada pasan dari tetangga awak, dia agak-agak kadang-kadang ikut dan malah ini. Daun kunyit kawan tinggal 2 lay ambil itu lama lagi kunyit kawan. Kironya ibu, kawan nyo pulang ke radio, nyoba nih ikan, tak bayang dia daun kunyit yang masih ada 2 lay di rumah. Apa gue gulai ikan cilung, ya kan? Nyoba ikan, nyoba pulang, hari lah sanjo pulang ke rajungan. Hari sanjo, masak, dicari daun kunyit, nada ada dalam marangnya, apa kutubnya tinggal.
Jadi kalau seandainya pun lah ada pesan dari tetangga misalnya dia agak-agak orang yang benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya pasti akan berpikir sampai ke situ. Telunjuknya pasti telunjuk mulia. Telunjuknya pasti telunjuk mulia. Orang yang benar-benar sholat itu, apapun permasalahan kehidupan kita ini akan selesai dengan sholat kok. Akan selesai dengan sholat. Yakin deh, awak punya penyakit bertahun-tahun. Awak punya penyakit bertahun-tahun. Lah berbagai macam dokter awak hadapi, awak temui untuk mengubah penyakit awak. Tak selesai-selesai, bau beknya sholat. Penyakit awak alun sahabat penyakitnya Nabi Ayub. Yang paling parah penyakit di dunia itu kan penyakit Nabi Ayub. Cuma tinggal tulang belulang saja kan, kulit kembali tulang. Tapi apa yang terjadi pada Ayub? Di dalam sholat, ketika Ayub berdoa, Allahumma anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya telah menikmati rasa sakit ini ya Allah. Dan saya tahu Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nabi Ayub tidak pernah minta disembuhkan. Ikut kesalahan awak berdoa selama sakit seketek langsung minta disembuhkan. Sakit seketek langsung minta disembuhkan kan? Nah, naik asam urat seketek atau naik asam lambung di sakit bana ya Allah, sehatkanlah asam urat ambuku supaya aku bisa tenang sholat, tenang beribadah segala macam kan. Nabi Ayub seberat apapun penyakitnya dia tidak minta disembuhkan. Dia hanya nyindir Allah. Apa katanya? Allahumma anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Ini rahasia doanya. Ya Allah, saya telah menikmati rasa sakit ini ya Allah. Saya nikmati rasa sakit ini. Wa anta arhamur rahimin. Dan saya tahu Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah merasa tersindir. Oh iya hambaku, aku ini adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka sebagai bentuk rasa kasih sayangku, biarlah sekarang aku sembuhkan engkau. Disembuhkan Nabi Ayub. Tak minta disembuhkan dia, tapi disembuhkan Nabi Ayub. Nabi Adam diturunkan dari surga juga tidak minta doa, tidak minta dikembalikan. Tapi apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, tentu kami akan termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Nabi Adam tidak minta diampuni, tapi Nabi Adam nyindir, ya Allah, sekiranya kalau tidak Engkau ampuni, tentu kami rugi. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak ingin hambanya rugi, makanya diampuni Nabi Adam. Nabi kita kesulitan punya keturunan, mohon maaf ibu-ibu. Nabi Ibrahim 80 tahun tidak punya keturunan, sampai hampir putus asa. Tapi pada akhirnya apa? Di dalam sholat dia bermohon, dia berserah diri kepada Allah, dikasih keturunan. Nabi Zakaria sudah dicap mandul suami istri. Nabi Zakaria sudah dicap mandul suami istri, sudah dicap tidak akan punya keturunan. Tapi apa yang terjadi? Sampai apa kata Nabi Zakaria? Ya Allah, di dalam surat Maryam itu nanti baca, lah bauban kapal Allah ya Allah, tidak ada yang akan melanjutkan keturunan Abu Lelo, yang dia akan melanjutkan dakwah Abu Lelo. Kata Nabi Zakaria, apa kata Allah? Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Yahya, Zakaria tenang saja, kami akan berikan kamu seorang anak yang langsung jonamu-namunya, bukan anak saja yang dikasih, jonamu-namunya sekalian dikasih oleh Allah. Yahya berakhir. Maka apapun bentuk permasalahan kehidupan kita, selesaikan dengan sholat, insya Allah akan selesai. Tapi benar-benar sholat dan benar dalam sholat. Benar-benar sholat, kuncinya itu benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya. Kalau orang Islam itu benar-benar sholat, maka momentum Isra Mi'raj ini, ibu, momentum Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar datang dengar pengajian, makan kue, galak-galak, sudah itu pulang. Bukan itu yang kamu inginkan. Nah, mulai dari sekarang mari kita perbaiki kembali kualitas, bukan kuantitas saja, kualitas sholat kita. Ibu-ibu, makanya dulu pernah aku sampaikan, ibu, doa iftitah kita apa, Bu? Wajah tuh.
Yang Allahumma baik ada? Tidak ada. Ibu-ibu, Nabi itu doa iftitah itu kan ada 12. Ada 12. Nabi itu membaca doa iftitah berbeda antara sholat siang dengan sholat malam. Kalau sholat siang dari subuh sampai isya itu sholat siang hitungannya. Dari subuh sampai isya, Nabi itu doa iftitahnya Allahumma baik. Sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari 744. Sementara malam, tarawih, witir, tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, ini sholat-sholat di malam hari qiyamul lail, Nabi membaca doa iftitahnya wajah. Awak? Mau siang mau malam wajah itu tetap. Nilai kita cuma segitu nilai kita. Seperti itu. Contoh, ruku saja ya, ruku. Ruku kita apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nabi itu beda. Salat siang subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Salat malam subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Beda. Beda ibu. Nah, kini yang buat tanya, ibu, kita sudah sholat berapa tahun lamanya? Ada 20 tahun? Lebih? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? Oke, 40 tahun. Ibu, kita sudah sholat 40 tahun lamanya. Waktu i'tidal asar tadi kita sholat 4 rakaat. I'tidal apa yang kita baca? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu tadi asar tadi. Asar 40 tahun yang lalu, waktu kita sholat asar 4 rakaat juga, apa yang kita baca i'tidalnya? Sama atau beda? Sama. Ibu-ibu, pertanyaannya, dulu 40 tahun yang lalu kita sholat asar 4 rakaat, i'tidal kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tadi setelah berlangsung 40 tahun lamanya, tadi kita sholat asar lagi 4 rakaat juga. I'tidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dulu awak enggak tahu artinya dong. Tadi yang tahu artinya tahu. Coba renungkan. Kalau sampai tadi asar kita tidak tahu juga arti sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu itu, apa beda i'tidal kita asar tadi dengan i'tidal kita 40 tahun yang lalu? Renungkan itu. Renungkan itu. Paham yang kamu maksud ibu kan? Paham bu? Ya. Kalau tidak, sampai kapan? Sampai kapan? Dan berapa tahun lagi yang kita butuhkan hanya untuk tahu itu? Itu baru i'tidal lah. Padahal kita sudah sholat berpuluh tahun lamanya. Kita sudah sholat berpuluh tahun lamanya. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 50 tahun, 60 tahun. So, itu aja yang kita ulang. Tapi sementara ketika kita menghadap Allah, kita tidak tahu artinya. Artinya saya dulu, bila awak tahu artinya, dan bila firman Allah surah Al-Ankabut ayat 45 itu akan terwujud. Maka wajar ibu-ibu, kenapa masih ada terjadi selesai sholat orang kehilangan sendal di masjid? Karena salah satu faktornya ini. Nyodak tantu tidak sadar nyodo kalau kakinya tuh kaki yang mulia. Nyodak sadar dengan kaki itu dia bertopang mengagungkan Allah. Kalau kakinya kaki mulia, tidak akan berani kaki itu menyorongkan terompa orang. Masih ada orang yang kehilangan terompa di masjid, bu? Ada kan? Itu yang terjadi. Nah, maka sekarang ibu-ibu melalui momentum Isra dan Mi'raj ini, mari kita robah mindset kita bahwa sholat yang kita lakukan bukan hanya sekedar melepas kewajiban, tapi sholat yang kita kerjakan itu ada penambahan nilai dari waktu dan kesempatan. Setiap waktu ke waktu yang kita lewati ada penambahan nilai, Jangan sampai yuma kece tadi, jangan sampai yang tidak lawak beko maghrib masih sama jo yang tidak asar tadi. Atau setidaknya yang tidak lawak asar besok harus beda jo yang tidak lawak asar tadi.
Tadi awaklah yang tidak, apa 10 tahun lalu awaklah yang tidak. Tadi awaklah yang tidak, samo senyo. Maka yang tidak besok harus beda. Siap Ibu? Ya. Siap? Bagaimana caranya supaya beda Ustaz? Pelajari lagi. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar lagi, banyak buku-buku yang bisa kita rujuk untuk membenarkan sholat kita, supaya kita benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya. Kuncinya itu, benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya. Itu saja dulu barangkali ibu-ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Doa. Baik, kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman hamdash syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbal alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما ولا تجعل تفرقنا تفرقا